Aksi turun ke jalan menolak KUHP yang baru digelar ribuan buruh dari berbagai serikat buruh. Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sebagian buruh telah berkumpul untuk melakukan long march menuju Istana Negara. Aksi yang digelar kelas pekerja ini diikuti oleh berbagai elemen buruh, mulai dari buruh pabrik, kuli bangunan, pedagang asongan, sopir angkot, hingga tukang becak. Selain menolak disahkannya KUHP, buruh juga menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, upah murah, dan PHK massal. Rencananya aksi buruh ini akan diikuti oleh 15.000 buruh dari Jabodetabek dan akan menyampaikan aspirasinya di Istana Negara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. KPK mengamankan 4 orang dalam operasi tangkap tangan Rabu malam tadi di Surabaya. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial STS. Ruangan STS di kantor DPRD Jawa Timur kini juga sudah disegel oleh penyidik KPK. Keempat orang yang terjaring OTT langsung dibawa ke Jakarta dan tiba di gedung KPK Kamis pagi. Mereka menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih sebelum KPK menentukan status hukumnya dalam 1 kali 24 jam. Terkait dengan tindakan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Surabaya, perlu kami sampaikan perkembangannya. Sejauh ini KPK telah menangkap 4 orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Benar, 1 di antaranya adalah pimpinan DPRD Jawa Timur dan 3 lainnya staf ahli di DPRD dan juga pihak swasta. Keempatnya segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruhnya selesai dilakukan pemeriksaan. Mereka diduga melakukan suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur. 4 orang yang diperiksa adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan 3 orang lainnya staf ahli di DPRD dan pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini pemeriksaan terhadap 4 orang yang dilakukan operasi tangkap tangan pada malam kemarin, yakni di Surabaya ini masih tengah dilakukan pemeriksaan dan belum ada informasi lebih rinci dari pihak KPK. Jika tadi kami melihat informasi atau mengumpulkan sejumlah informasi, keempatnya ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK ini sekitar pukul 12 siang lewat, di mana kami melihat ada Sahat ataupun salah satu yang terkena operasi tangkap tangan, yakni Sahat Simanjuntak yang tadi menggunakan kemeja putih, kemudian bercelana hitam dan juga menggunakan masker dan topi ini secara tertutup dan enggan memberikan komentar ataupun meladeni terkait pertanyaan dari awak wartawan. Dari pihak KPK membenarkan keempat ini memang sedang dalam pemeriksaan dan sudah diamankan sejumlah barang bukti termasuk uang dalam operasi tangkap tangan ini. Namun belum dirincikan ada berapa banyak uang yang berhasil ataupun yang ditangkap ketika melakukan penangkapan kepada 4 orang ini. Untuk lebih rincinya memang ketiga orang ini juga disebutkan merupakan staf ahli dan juga staf swasta, namun sekali lagi pemirsa ini tidak dirincikan nama dan apa yang menjadi posisi di bagian dari DPRD ini. Namun hingga saat ini kami akan terus mengupdate bagaimana nanti perkembangan dari keempat orang ini. Sebelumnya memang penangkapan ini terkait dari penggunaan dana hibah ataupun korupsi dana hibah dari anggaran Provinsi Jawa Timur, yakni ini untuk nominalnya sekali lagi belum dirincikan untuk tahun 2022. Jika kami tadi juga mengumpulkan informasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan ini, kami melihat memang untuk pimpinan DPRD ini sendiri ataupun yang di Surabaya ini memiliki sejumlah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik yang sudah beberapa kali berwenang ataupun menjabat menjadi tokoh politik hingga saat ini, dan ia berasal dari fraksi Golkar. Nantinya pun pihak KPK akan memerinci secara lanjut apakah ataupun terkait perubahan status dari para ataupun keempat orang ini, karena sekali lagi KPK memiliki kewajiban atau kewenangan untuk menetapkan dari keempat orang ini apakah nanti akan berstatus sebagai tersangka. Ini waktunya 1 kali 24 jam. Kembali ke studio, Davi, Syafa. Ketiga ruangan yang diperiksa dan disegel adalah ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat II Simanjuntak, kemudian ruang sub bagian rapat dan risalah, serta ruang server dan CCTV. Penyidik juga memeriksa rekaman CCTV di lingkungan DPRD Jawa Timur.
tepatnya di depan ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ini sekarang kondisinya sedang disegel oleh KPK karena pukul 8 malam tadi Tua Simanjuntak terkena OTT dari KPK. Tidak hanya ruang ini yang disegel, ada ruang lain yang disegel selain ruang Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Nih, saya sekarang berada di dalam ruang ini. Saya akan menuju ke ruang server dan CCTV dari DPRD Jawa Timur. Ini saya menuju ke ruang server. Ya, Nur Syafei. Ya. Nur Syafei, KPK sudah datang untuk menggeledah sejumlah ruangan di sana. Apa saja yang disita oleh KPK dari kantor DPRD Jawa Timur ini? Ya, KPK tadi sempat masuk ke ruang server dan ruang kamera CCTV dari DPRD Jawa Timur ini. Petugas KPK sekitar ada 6 orang. Petugas tidak menyita membawa barang, tapi petugas membawa kamera membuka CCTV dari DPRD Jawa Timur ini. Selain ruang server tadi, petugas KPK juga menyegel ruang rapat risalah dari DPRD Jawa Timur. Ini saya akan tunjukkan tempatnya ruang yang disegel lagi. Nah, ini juga ruang ketiga yang disegel oleh tim dari KPK tadi. Sekitar ada 6 orang. Ini itu bagian rapat dan risalah. Ini tadi juga diperiksa oleh 6 orang tim dari KPK yang masuk ke ruang ini. Petugas KPK tidak membawa bukti, namun petugas hanya membawa kamera dari dalam ruangan ini. Nur, apakah ada informasi yang Anda dapatkan? Berkas apa saja yang diamankan pada saat OTT semalam? Hingga saat ini masih belum dapat keterangan berkas apa yang didapat. Namun dugaan OTT itu terkait dana hibah tahun 2020, di mana Wakil Ketua DPRD Jawa Timur saat Tua Simanjuntak terkena OTT tadi malam sekitar pukul 8 malam. Ya, Nur, pasca OTT dan penggeledahan, bagaimana aktivitas pegawai yang bekerja di sana? Untuk aktivitas pegawai seperti biasa, namun dari sini tidak tampak anggota dewan yang ada di sini. Seperti tampaknya tidak ada anggota dewan, hanya pegawai dan tim keamanan yang ada di ruang DPRD Jawa Timur. Baik, Nur, terakhir apakah sudah ada pernyataan resmi dari DPRD Jawa Timur terkait OTT yang dilakukan terhadap pimpinannya? Hingga saat ini tim media semua belum dapat keterangan dari pihak Ketua DPRD Jawa Timur. Jadi kami hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait OTT tadi malam. Terkait kasus apa pastinya kita masih belum tahu. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Diperintahkan untuk menghadap ke komplek Polri Duren 3. Menghadap ke komplek? Iya. Menghadap atau maksudnya menghadap siapa? Datang, kalau komplek kan datang. Menghadap siapa? Komplek dihadap gimana? Coba. Untuk menghadap Pak Agus Nurpatria. Agus Nurpatria di komplek Polri tadi, jalan di Duren 3 tadi ya? Iya betul. Oh. Di antara 2 terdakwa ini yang mana Agus itu? Siap. Agus. Coba perhatikan agak, siapa tahu udah berubah kan? Uban tambah kacamata. Coba lihat dulu lama, benar nggak? Benar kan? Nah, ini lucu memang, kan bisa aja salah bawa tahanan, kan bisa saja. Baik. Kemudian setelah saudara sampai di komplek, saudara ketemu dengan terdakwa ini? Siap ketemu. Siap. Oke. Apa komunikasi saudara dengan terdakwa ini? Pas ketemu saya menghadap melaporkan karena diperintah oleh kanit saya, terus kemudian saya langsung dirangkul dan kemudian untuk diarahkan di CCTV yang ada di depan Gapura. Diarahkan? Siap, untuk mengambil CCTV yang di depan Gapura. Maksudnya kameranya atau apanya CCTV? CCTV kan banyak bagiannya. Oh bukan DVR. Terdakwa Agus Nurpatria membantah memerintahkan Irfan Widianto untuk mengganti DVR CCTV rumah dinas Ferdy Sambo. Agus menyatakan dirinya hanya meminta Irfan berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk mengecek dan mengamankan CCTV. Yang pertama saya sampaikan di sini dan saya bantah, saya luruskan bahwa saya tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengganti DVR. Saat itu saya hanya memerintahkan cek dan amankan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saksi selesai melakukan kegiatan, saya ingat betul saksi lapor ke saya. Izin komandan, izin bang, perintah sudah saya laksanakan. Petunjuk saya terakhir adalah, Van, tolong kamu koordinasi sama Kasat Reskrim. Kemudian saksi tidak pernah melaporkan ke saya terkait DVR sudah diserahkan ke Pak Cuk. Jaksa penuntut umum mencurigai keterangan Irfan Widianto yang menyatakan membayar penggantian DVR CCTV dengan meminjam uang temannya. JPU juga menegur Irfan karena tertawa saat menjawab pertanyaan terkait identitas temannya. Teman apa itu? Siapa itu? Enggak, ini agak ini nih. Soalnya saudara yang pesan, teman saudara yang bayar. Nah ini, kenapa waktu pembayaran itu saudara tidak lapor kepada Aceh bahwa saudara tidak punya uang? Siapa? Teman apa ini? Yang bayar ini? Teman aja, Pak. Iya, anggota polisi atau apa? Bukan, Pak. Tahu alamatnya di mana? Tidak, Pak. Ya teman nggak tahu alamatnya. Kok percaya banget teman, bayar 3 juta loh. Ini kan agak menggelitik ini, saudara pesan tapi bukan saudara yang bayar. Orang lain pakai M-Banking menurut keterangan Apung. Siap. Betul kan? Siap. Iya, menurut. Kan nanti saya ganti, Pak. Hah?
Kan nanti saya ganti. Bukan masalah yang saudara, bukan ditanya saudara ganti atau enggak. Nanti ditanya lagi, mana betul nggak saudara ganti, buktinya kan susah. Kenapa harus dia? Teman itu anggota Polri atau apa pekerjaannya? Pekerjaannya bisnis biasa aja, Pak. Bisnis? Ya kan kita teman saja, Pak. Kok jangan ketawa, ini loh menggelitik loh ini. Siap. Membayar loh. Sejumlah siswa berjibaku menyeberangi jalur aliran lahar di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur untuk berangkat ke sekolah. Mereka harus ekstra berhati-hati agar seragam sekolah yang dikenakan tidak basah. Bahkan beberapa orang tua rela menggendong anaknya untuk menyeberang lantaran arus sungai cukup deras. Perjuangan ini mereka lakukan demi mengikuti ujian semester di sekolah. Lewat mana tadi? Di tepi gunung itu ya. Terus setelah itu? Setelah itu nyebrang di sungai itu, bantarannya itu sangat besar. Besar ya. Tadi sempat takut nggak? Nggak takut ya. Ya agak takut. Agak takut ya. Jalur penyeberangan di Jembatan Limpas, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang kembali tertutup material vulkanik Gunung Semeru pasca diterjang banjir lahar Rabu malam. Akibatnya aktivitas warga terganggu, sementara warga Dusun Sumber Langsep terisolasi karena akses jalan terputus. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polres Bangka Barat mengevakuasi jasad korban pekerja tambang yang tewas tertimbun tanah. Seorang pekerja tambang bernama Darwin, 50 tahun, ditemukan tewas tertimbun tanah saat sedang bekerja Rabu kemarin. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi jasad korban. Lantaran jasad korban tertimbun di dalam lubang tambang yang berada di kedalaman sekitar 2,5 meter. Selain itu, jasad korban juga tertimpa dan terhimpit batu yang berukuran besar sehingga menyulitkan proses evakuasi. Petugas pun mengerahkan 1 unit ekskavator mini dan beberapa unit mesin pompa air. Setelah berusaha sekitar kurang lebih 2 jam, jasad Darwin, warga Kampung Senang Hati Muntok, akhirnya berhasil diangkat dari lubang tambang. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif, mengatakan penyebab kematian Darwin masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kegiatan penambangan di lahan sendiri milik bapaknya, informasi diduga korban tadi meninggal dunia karena dia menambang sendiri. Sudah dievakuasi oleh Basarnas, BPBD, dan anggota Polsek maupun anggota Polres serta bantuan dari warga. Tadi tiba
dibantu satu alat, satu ekskavator mini. Alhamdulillah sekarang sudah terangkat dan sekarang dibawa ke puskesmas. Untuk kepastian korban meninggal dunia karena apa, kehabisan napas atau karena apa, nanti kita tunggu hasil dari puskesmas. Oleh petugas gabungan, jasad Darwin kemudian dibawa ke Puskesmas Muntok untuk diotopsi. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan. Sejumlah siswa berjibaku menyeberangi jalur aliran lahar di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur untuk berangkat ke sekolah. Mereka harus ekstra berhati-hati agar seragam sekolah yang dikenakan tidak basah. Bahkan beberapa orang tua rela menggendong anaknya untuk menyeberang lantaran arus sungai cukup deras. Perjuangan ini mereka lakukan demi mengikuti ujian semester di sekolah. Lewat mana tadi? Di tepi gunung itu ya? Terus setelah itu? Setelah itu nyebrang di sungai itu, bantarannya itu sangat besar. Besar ya? Tadi sempat takut nggak? Enggak. Nggak takut ya? Ya, takut. Agak takut ya? Jalur penyeberangan di Jembatan Limpas, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, kembali tertutup material vulkanik Gunung Semeru pasca diterjang banjir lahar Rabu malam. Akibatnya aktivitas warga terganggu, sementara warga Dusun Sumber Langsep terisolasi karena akses jalan terputus. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 hadir dalam rapat pleno penetapan nomor urut parpol pemilu 2024. 8 dari 9 parpol pemilik kursi di parlemen memilih menggunakan nomor urut lamanya di pemilu 2019 lalu. Hanya P3 yang mengembalikan nomor lamanya dan memilih nomor baru. Berdasarkan undian, P3 akhirnya mendapat nomor urut 17. Sementara partai yang lolos berdasarkan nomor urut adalah nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa, nomor urut 2 Partai Gerindra, nomor urut 3 PDI Perjuangan, nomor urut 4 Partai Golkar, nomor urut 5 Partai Nasdem, nomor urut 6 Partai Buruh. Nomor urut 7 Partai Gelora, nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera, nomor urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara, nomor urut 10 Partai Hanura, nomor urut 11 Partai Garuda, nomor urut 12 Partai Amanat Nasional. Nomor urut 13 Partai Bulan Bintang, nomor urut 14 Partai Demokrat, nomor urut 15 Partai Solidaritas Indonesia, nomor urut 16 Partai Perindo, nomor urut 17 Partai Persatuan Pembangunan. Selain 17 partai di tingkat nasional, di Provinsi Aceh akan ada 6 partai lokal yang juga bertarung mendapatkan kursi DPRA. Sementara itu hanya satu partai yang dinyatakan gagal atau tidak lolos verifikasi faktual, yaitu Partai Umat. Dengan demikian, Partai Umat tidak berhak menjadi peserta pemilu 2024. Menanggapi hal ini pun, Partai Umat langsung mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu. Komisi Pemilihan Umum resmi mengumumkan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan nomor urut setelah ditetapkan lolos verifikasi administrasi dan faktual. Dalam pengundian dan penetapan nomor urut tersebut, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo mendapatkan nomor urut 16 sebagai partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pertama-tama ya kami bersyukur bahwa Partai Perindo ditetapkan sebagai partai peserta pemilu dan diberikan nomor urut 16. Jadi tentu itu suatu semangat yang luar biasa bagi semua kader pengurus untuk berjuang untuk memastikan nanti Partai Perindo bisa meraih double digit kursi 2 digit di DPR RI, provinsi maupun di kabupaten dan kota. Pertama, semua nomor itu baik. Yang kedua, dengan kepesertaan dan dengan nomor 16, insya Allah itu nomor yang juga mudah untuk disosialisasikan, menarik juga, dan tentu yang paling penting adalah kerja-kerja konkret dari seluruh struktur dan kader Perindo. Nomor urut 16 yang didapatkan Partai Perindo diharapkan menambah semangat dalam meraih target kursi double digit yang sudah ditetapkan.
Jadi spirit Ketua Umum Pemilu 2024 itu adalah double digit, maka nomor 16 itu kan double digit. Kita berharap bahwa ini jadi spirit perjuangan 2024 Partai Perindo minimal akan mendapatkan 16%. Partai Perindo akan melakukan sosialisasi masif nomor urut 16 ini sampai ke pelosok daerah. Tugas ini akan dilaksanakan semua jajaran mulai dari tingkat pusat, pengurus daerah, sampai simpatisan Partai Perindo yang ada di pelosok daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Merilis hasil survei elektabilitas calon presiden terkuat di 5 wilayah di Pulau Jawa. Fokus survei dilakukan terhadap 3 nama yang dinilai memiliki elektabilitas cukup tinggi. Hasilnya, untuk wilayah DKI Jakarta, Anies Baswedan menduduki puncak survei sebagai calon presiden terkuat dengan meraup 49,6% suara responden. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies Baswedan juga merajai survei di Provinsi Banten dengan meraup 47,6% suara responden. Lalu di peringkat 2 diduduki Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di posisi ketiga. Di Provinsi Jawa Barat, Anies Baswedan kembali meraih peringkat 1, kemudian disusul Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Ganjar Pranowo di peringkat 3. Sementara di Provinsi Jawa Tengah dikuasai Ganjar Pranowo dengan meraih 71,4% suara responden. Kemudian ada Prabowo Subianto di posisi kedua dan Anies Baswedan di posisi terakhir. Selain Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menjadi calon presiden terkuat di Jawa Timur versi survei Poltreking Indonesia. Adapun Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Anies Baswedan di peringkat 3. Survei ini digelar 26 November hingga 2 Desember 2022 lalu dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Pulau Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Putra dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memperoleh 24,7% suara responden di DKI Jakarta. Disusul Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. AHY juga memuncaki hasil survei sebagai calon wakil presiden terkuat di Provinsi Banten dengan meraup 29,7 suara responden. Diikuti oleh Ridwan Kamil dengan 16,6% dan Menparekraf Sandiaga Uno 13,1%. Sementara di Jawa Barat, posisi AHY digeser oleh Ridwan Kamil yang menduduki puncak survei dengan 29,1%. AHY berada di peringkat kedua, diikuti oleh Erick Thohir di tempat ketiga. Menteri BUMN Erick Thohir menguasai hasil survei calon wakil presiden terkuat di Provinsi Jawa Tengah dengan meraup 25,4% suara responden, diikuti oleh Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Di Provinsi Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menguasai 18,6% suara responden. Berbeda tipis dengan Erick Thohir di peringkat kedua dengan 18,3% dan Ridwan Kamil di peringkat ketiga. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama.
jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Banjir 1 meter rendam Jalan Urip Sumoharjo. Siswa SMK di Pramugari dipaksa lepas jilbab saat berfoto. Bule Australia sulap sampah organik menjadi tanah subur. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, derasnya hujan yang mengguyur kota Palembang dalam hitungan menit menenggelamkan Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Tingginya banjir tak mampu ditembus oleh banyaknya kendaraan dan mengakibatkan puluhan kendaraan menjadi mogok. Hujan deras yang melanda kota Palembang mengakibatkan banyaknya saluran drainase yang meluap. Luapan ini dikarenakan daya tampung drainase tak sebanding dengan derasnya debit aliran hujan. Salah satunya Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Dalam hitungan menit, banjir pun sudah merendam ruas jalan tersebut. Tingginya banjir hingga mencapai pinggang orang dewasa, mengakibatkan puluhan kendaraan mogok akibat rendam banjir. Salah seorang warga mengatakan lokasi ini menjadi langganan banjir. Penyimpitan drainase serta banyaknya bangunan mengakibatkan ruang lingkup daya serap air mengecil. Ketinggian banjir hingga mencapai 1,5 meter mengakibatkan aktivitas mereka pun terhambat. Ada juga yang sampai tidak dapat mencari nafkah karena terhalang ketinggian banjir. Bahkan untuk masak pun mereka kesulitan. Memang sudah sering sini banjir, Pak? Sudah sering setiap tahun banjir sini. Banjir tinggi, mulai tinggi ini sejak kapan, Pak, ini banjir? Sejak tinggi ini dari 2021. Kemarin masih mendingan ya semak dempul. Nah ini mulai sekarang ini naik Pak, bisa-bisa kalau banyu masih turun sampai sore pacak ke atas pinggang. Berarti dari hujan semalam itu mulai tinggi sini, Pak? Iya, mulai tinggi. Mulai tinggi. Biasanya surutnya kapan ini, Pak, biasanya? 3 hari per hari baru. 3 hari per hari, Pak. Mungkin dari kita bangun dari sini, bangun hari ini. Ke dalam jadi banjir. Rumah kita jadi tenggelam sini. Tenggelam. Jadi Cuma ini. Kalau hujan terus pasti banjir, Bu, sini. Banjir. Biasa dulu dah. Banjir. Ya. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi atas banjir yang kerap terjadi di kawasan ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua pelajar sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Prabu Muli mengaku resah dengan peraturan sekolah yang mewajibkan siswa kelas 12 melepas hijab saat pengambilan foto untuk ijazah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bagi mereka yang tak setuju pun diwajibkan membuat surat pernyataan. Satu persatu siswi sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Prabu Muli memasuki ruangan multimedia untuk pengambilan foto ijazah. Sebelum pengambilan foto, siswi perempuan yang berhijab diwajibkan membuka hijab dengan alasan mempermudah mereka saat melamar pekerjaan. Ada keberatan, tapi oleh tak galak ribet tadi, jadi kami melok-melok. Terpaksa ya? Jadi bu foto tadi lepas jilbab ya? Ada paksaan dari sekolah?
Diwajibkan ya? Diwajibkan lepas ya? Iya, diwajibkan. Diwajibkan lepas. Kalau tidak dilepas? Ya buat perjanjian di atas materai. Sementara itu Hayun, orang tua siswa yang mengaku keberatan dengan peraturan sekolah, mengaku resah. Dirinya tidak setuju diharuskan menandatangani surat pernyataan yang disediakan pihak sekolah. Kenapa Ibu keberatan? Yo, kan di agama Pak, dalam Islam kita kan diwajibkan pakai hijab, menutup aurat. Yo, pertanggungjawabannya bukan di dunia baik Pak, di akhirat juga. Yo, yang dibawa tuh yo bapaknya, yo kakaknya, yo neneknya, banyak yang dibawa kan. Bu, itu surat apa itu Bu? Ini surat pernyataan bahwa aku keberatan buka jilbab. Jadi karena kita keberatan disuruh menandatangani surat pernyataan gitu? Iya. Humas Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Prabu Muli, Amri Prakasa, mengatakan jika hijab dilepas atas kemauan siswi sendiri. Selain itu, pihak sekolah tidak mengakui meminta orang tua siswa untuk menandatangani surat pernyataan, namun hanya sebatas himbauan saja. Bukan kita yang mewajibkan siswa untuk melepaskan jilbab. Mereka melepaskan sendiri jilbab yang mereka tidak menggunakan di luar. Bagi yang tidak mau? Yang tidak mau copot jilbab seperti apa? Tidak ada masalah, silakan saja. Suruh nanda tangan surat pernyataan? Bukan surat pernyataan, himbauan. Pernyataan Pak, kami lihat sudah ada foto Pak. Nah itu yang kami pengen klarifikasi, itu kami sudah simpan save foto. Itu seperti apa itu Bapak? Ya surat pernyataan itu untuk mengantisipasi Pak. Orang tua pelajar di Kota Prabu Muli berharap agar peraturan yang dibuat mengatasnamakan pemerintah pusat dapat dikaji ulang agar tidak membuat gaduh dunia pendidikan di kota yang dikenal sebagai kota religius tersebut. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Diduga kuat melakukan penyelewengan realisasi dana desa, Kepala Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki dijebloskan ke penjara. Kades Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten Oki resmi ditahan oleh Kejari Oki selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi pada dana desa tahun anggaran 2020 berupa kegiatan pembangunan rehab jalan dengan pagu anggaran lebih kurang 332 juta rupiah. Dari kegiatan tersebut, keuangan negara telah dirugikan mencapai 206 juta rupiah. Sebagai barang bukti saat ini, telah mengembalikan kerugian negara sebesar 41 juta rupiah. Tersangka digiring dan ditahan di lapas kelas 2B Kayu Agung. Penyidik Kejari Oki akan terus melakukan pengembangan kasus guna kelengkapan data. Kejaksaan Negeri Oki telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan inisial LI kepala desa untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi jalan di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana untuk pagu anggaran, yang mana kerugian negara itu sekitar kurang lebih 206 juta. Kades LI terancam hukuman 20 tahun penjara atas dugaan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Antrian BBM mengular di SPBU di Muara Enim. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam,
15 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel, pemirsa. Kesulitan masyarakat mendapatkan BBM jenis Pertalite dan solar di SPBU wilayah Muara Enim masih terjadi. Terbukti antrian panjang kendaraan mengular hingga ke jalan dalam kota Muara Enim. Antrian panjang sepeda motor dan mobil untuk mengisi BBM ini terjadi di SPBU Talang Jawa, Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pemilik kendaraan rela mengantri berjam-jam, bahkan ada yang sudah memarkirkan kendaraan dari pukul 4 subuh untuk mengisi BBM melalui SPBU. Meski harus mengantri, mereka rela daripada harus membeli di pedagang eceran karena harganya jauh lebih tinggi, mencapai Rp15.000 per liter. Beberapa pemilik kendaraan mengeluhkan lambannya pelayanan karena petugas SPBU harus mengecek melalui aplikasi pembelian BBM. Minyak mahal, susah pula diambilnya ya. Susah ini ngambil ini ya? Iya, antri ini. Berapa jam ngantri ini Pak? Ini sejam ini. Sejam ya? Dari jam 7 lah sampai setengah 7 deh. Iya. Aplikasinya ini dari kan. Oh, aplikasi ini ya? Iya, bikin lambat ini. Jadi harapannya gimana? Ya harapannya lancar kali kan. Agak kesulitan dari minyak ini. Kadang masuk. Yang masuk enggak Tidak masuk yang di sini. Berapa jam ngantri ini? Adalah sejam ngantri. Sejam ya? Jadi mana harapannya kamu selaku masyarakat? Masyarakat ini dan minyak itu. Petugas SPBU mengakui antrian panjang kendaraan terjadi karena harus memakai aplikasi My Pertamina hingga pelayanan lamban. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Warga mendukung penuh upaya polisi dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Pasalnya, peredaran narkoba ini semakin marak dan merajalela di desa-desa tanpa memandang usia dan kalangan. Di Kabupaten Ogan, Komering Ilir ada salah satu desa yang disebut masyarakatnya sebagai pasar sabu karena peredaran narkotika khususnya jenis sabu sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat mengaku sangat terganggu, istirahat tidur pun terkadang tak bisa akibat ulah transaksi barang haram tersebut. Adanya upaya polisi dalam memberantas narkoba beberapa hari lalu sangat didukung penuh oleh masyarakat. Bahkan masyarakat secara sukarela membantu polisi merobohkan pondok-pondok narkoba yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba serta penyalahgunaan barang haram tersebut.
Masyarakat meminta polisi untuk memberantas narkoba hingga ke akarnya agar masa depan anak bangsa bisa diselamatkan. Mendukung enggak kinerja polisi? Dukung, habis sila kali. Organisasi Pak ya? Senang Pak ya dengan adanya? Senang, 1000 kali senang. Terganggu tidur malam siang. Terganggu kami lewatnya nih. Itu kan sama kades, sudah kades lapor camat. Langsung lagi bupati kalau tidak selesai. Jadi kita di sini ada laporan. Lapor polisi. Iya. Itu. Itu berani tanah kita dewe yang dilalui. Setuju. Mendukung kinerja polisi. Mendukung, Mian. Biar habis babas bikas. Harapannya ke depan siapa, Bu? Biar ada kate lagi wong itu ya nyabu. Jadi sangat mendukung, Bu ya? Berkat nomor telepon bantuan polisi, masyarakat bisa melaporkan setiap kejadian yang ada di sekitar lingkungan dengan respon polisi yang cepat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Setelah mempersiapkan 6 stadion untuk gelaran Piala Dunia U20, tes event akan digelar di sejumlah stadion tersebut. Uji coba ini akan dilakukan mulai dari Maret atau April 2023, termasuk di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Menpora Zainuddin Amali menjelaskan persiapan 6 stadion yang akan menjadi lokasi gelaran Piala Dunia U20 2023 mendatang, kondisinya sudah diperiksa FIFA sebanyak 2 kali dan dinyatakan siap. Sebagai uji coba kesiapan stadion akan digelar tes event pada Maret atau April 2023 mendatang. Menurut Menpora, sejumlah persiapan di stadion saat ini hanya perbaikan minor terkait kebugaran rumput stadion. Secara umum, 6 stadion yang ditunjuk sudah siap pakai. Khusus Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sebenarnya sudah siap pada tahun 2021 lalu, namun ditunda karena pandemi COVID-19 saat itu masih tinggi. Selanjutnya, Piala Dunia U20 dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Jakabaring 1 dari 6 stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia, dan itu menurut FIFA sudah cukup, tetapi masih ada yang harus diperbaiki lagi kan. Dari 2021 ke sekarang kan digunakan. Setelah diperbaiki semua, saya sudah pernah ke Jakabaring pada saat direnovasi itu, sehingga kalau tahu juga renovasi ya minor saja. Kalau ditanya siap ya kita siap. Panitia lokal Piala Dunia U20 Sumsel sebelumnya persiapan sudah mencapai 80%. Masih menunggu kedatangan tambahan lampu dan juga layar raksasa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Bule Australia sulap sampah organik menjadi tanah subur. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini di api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Berita menarik
dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ribuan crosser dari berbagai daerah mengikuti ajang jelajah alam Serasan Seadanan atau JAS ke-10. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan tersebut selalu menarik peserta untuk menaklukkan jalur yang ekstrem dan menantang. Ribuan crosser dari berbagai daerah di Sumatera Selatan ramaikan Motor Trail Adventure JAS ke-10 tahun 2022 di Oku Selatan. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Popo Ali Martopo yang mengangkat bendera start pertama tertanda dimulainya event tahunan yang banyak diminati oleh crosser dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Banten, dan crosser Pulau Jawa. 1.400 lebih rider baik perorangan maupun klub yang ikut dalam ajang ini akan mengikuti rute di 4 kecamatan akan dilalui oleh para rider dengan medan yang cukup ekstrim. Tidak hanya itu, pada event ini panitia telah menyediakan hadiah khusus untuk para rider yang mampu melewati jalur tanjakan berhadiah motor. Jika para crosser ini mampu menanjak ketinggian 25 meter lebih, 1 sepeda motor diberikan kepada crosser tersebut. Dan tentu ini sangat bermanfaat, terutama bagi perkembangan wisata sekaligus pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Crosser ini ada dari luar provinsi, Bandar Lampung, kemudian dari Jawa juga ada, kemudian kita melibatkan seluruh peserta dari luar provinsi kita undang. Tujuan dari JAS sendiri apa nih Pak? Dan manfaatnya bagaimana? Tujuan dari kegiatan tersebut yang pasti mempunyai manfaat dan tujuan yaitu pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata. Dengan kegiatan ini, Ajang yang diselenggarakan setiap tahun ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan wisatawan lokal maupun luar negeri yang berkunjung ke Danau Ranau dan 1000 air terjun di Oku Selatan. Pelaksanaan kegiatan event Motor Trail Adventure JAS ke-10 ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional melalui berdirinya UMKM warga setempat, terutama yang dilalui para crosser. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bule asal Australia di Kota Palembang berhasil mengubah sampah organik menjadi tanah yang subur. Tanah hasil fasilitas pengolahan sampah menjadi pilot project The Gardenship oleh Andrew Hayim de Vries dari Westepen Tropik, Indonesia. Indonesia menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar setiap hari. Sayangnya, sampah organik tersebut berakhir bersama sampah lainnya di tempat pembuangan akhir yang lahannya semakin terbatas serta mencemari tanah dan air. Kondisi itu mendorong seorang desainer ekologi asal Australia, Andrew de Vries, untuk membangun fasilitas pengolahan sampah organik secara terpadu. Berlokasi di atas lahan seluas 1,4 hektar kebun pudi di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Andre menggandeng produsen probiotik lokal menjalankan proyek yang dinamakan The Gardenship.
Di taman ini, Andre memanfaatkan sampah sisa makanan untuk diolah menjadi tanah kompos. Pengomposan dilakukan dengan metode budidaya cacing atau vermicomposting. Cacing akan memakan bahan organik dan menghasilkan kotoran yang kaya unsur hara untuk mempercepat proses pengomposan dan penyuburan tanah. Andre menggunakan prebiotik cair. Berbeda dengan pengomposan tradisional yang memakan waktu lama dan kurang oksigen, sistem vermicompost didukung prebiotik cair membuat pengomposan berlangsung lebih cepat dan tidak menimbulkan bau tak sedap. Sistem ini juga menghasilkan pupuk cair yang mendukung pertumbuhan tanaman. So the garden ship is a structure and it's designed for tomorrow, and as you can see it has a roof. It's allowing sunlight or UV to come through, and the whole environment is to pacify food waste in a hot, humid climate. And it's no smells, no flies, and these spaces are usually, or not usually, but they're certainly family-friendly for children and hygienically safe. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung apabila ini bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di banyak tempat lainnya, terutama di Palembang ini yang memang timbulan sampahnya banyak, kemudian juga di Sumsel, seluruh Sumsel. Dan juga sejalan dengan program Bapak Gubernur, yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, karena bisa sambil ini mengolah lingkungan, bisa mendapatkan kompos, dan bisa untuk memupuk tanaman. Selain memadukan pengolahan sampah dan penyuburan tanah, keberadaannya bisa menjadi teman edukasi lingkungan bagi masyarakat serta dapat menjadi sebuah terobosan baru dalam mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia karena dapat menghasilkan sumber pangan yang sehat dan bernutrisi. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.